Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Suryana, CGP Angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya, dengan fasilitator Bapak Irman Fitri Rahman dan pengajar praktik Bapak Marwan Supriyadi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Diawali dengan 3 pertanyaan pada diri saya. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum mempelajari modul 1.1, murid dipandang sebagai kertas kosong, di mana guru bebas menulis apa saja pada kertas tersebut. Pembelajaran lebih berpusat pada guru. Guru kurang memahami dan menggali potensi sosio-kultural murid. Pembelajaran terbatas ruang dan waktu. Guru banyak menuntut murid untuk bisa ini, bisa itu, sekehendak. Murid hanya menerima pembelajaran dari guru dan buku di sekolah saja. Adapun setelah mempelajari modul 1.1, perubahan yang saya lakukan, yang pertama, mengubah pembelajaran dari teacher sentris menjadi student sentris, murid sebagai pusat keaktifan dalam belajar. Yang kedua, murid bebas menuangkan segala daya pikirnya dengan mengedepankan sikap santun. Yang ketiga, pembelajaran diawali dengan meneliti dan memahami kondisi sosio-kultural murid. Yang keempat, guru tidak lagi menuntut, tetapi lebih pada menuntun. Yang kelima, lebih banyak diskusi dan kolaborasi antara murid dengan murid, dan mereka saling bertukar ide gagasan. Yang keenam, sumber belajar bukan hanya dari guru dan buku, tetapi dari apa yang di lingkungan alam juga dijadikan sebagai sumber belajar. Hal yang akan saya terapkan sebagai pencerminan dari pemikiran KHD. Yang pertama, merancang dan melakukan pembelajaran yang memposisikan murid sebagai pusat pembelajaran. Kemudian, memberikan kemerdekaan pada murid untuk menuangkan ide gagasan sesuai minat dan bakat mereka. Yang ketiga, membimbing dan memfasilitasi murid dalam berdiskusi dan kolaborasi dengan kelompoknya. Yang keempat, menilai murid tidak hanya pada aspek kognitif saja, melainkan dari segala aspek yang termasuk sikap dan kepribadian. Yang kelima, menuntun murid ke arah yang lurus untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan jiwa dan raga dengan melakukan pembiasaan duha, sholat berjamaah, dan mengaji sebelum belajar. Yang keenam, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, sebagai budaya, karakter, dan budi pekerti. Kesimpulannya, guru sebagai among, di mana tugas guru itu membimbing, mengarahkan, memfasilitasi murid agar mencapai pada keselamatan dan kebahagiaan, juga terciptanya kemerdekaan belajar. Kemudian, guru ibarat petani. Guru hanya dapat memberi arahan dan tuntunan yang terbaik, tidak dapat mengubah kodrat, namun berfaedah yang besar bagi anak didik. Selanjutnya, kodrat keadaan dan zaman. Dalam memberikan pendidikan dan pembaharuan pada anak didik, hendaknya disesuaikan dengan kodrat alam, kodrat keadaan, dan kodrat zaman di mana anak itu berada. Sosiokultural.
Pendidikan bertujuan menebalkan garis samar-samar yang telah ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Kemudian, dalam ajas perubahan dikenal dengan istilah trikon. Ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, di mana kontinuitas berakar dari identitas utama masyarakat, konvergensi menuju pada titik memanusiakan manusia, dan konsentris menghargai keberagaman berjalan tetap pada orbitnya. Dengan tujuan akhirnya yaitu terciptanya budi pekerti yang luhur pada diri peserta didik atau pada diri murid-murid kita, di mana budi pekerti itu akan tercipta karena keselarasan perpaduan cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan karya atau psikomotor. Terima kasih. Lebih demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.